baru pertama Petrus pasal 2. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pertama Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus firman yang hidup, kami akan belajar di tengah-tengah firman. Kami akan membaca dan berusaha untuk memahami betapa besar kasih Allah dan karya Allah di tengah-tengah kita. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami supaya kami benar-benar memahami dan melaksanakan kehendak firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Kudus-Mu yang menolong kami untuk memberikan firman. Bersabarlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 demikian ini. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu jemaat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang percaya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau melakukannya dengan hidup kita hari lepas hari, dan menjalani proses kehidupan di tahun 2023. Hari ini kita semua ada dan menikmati semuanya dalam hari ke-120, minggu ke-18 yang bisa kita nikmati. Dan kita ada dalam sebuah tanggung jawab besar sebagai warga GKI, bahwa dalam triwulan pertama di tahun 2023, GKI ada dalam sebuah pengharapan yang besar, bahwa kita akan ada dalam sebuah keinginan untuk ada dalam pembaharuan hubungan yang berdasar dengan Kristus. Itulah sebabnya dalam rekom bacaan kita hari ini
Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan kita ada pada masa-masa pasca yang kelima, sehingga kita ada dan kita bisa membaca bagian ini dengan sebuah tema pembacaan Yesus Kristus batu penjuru. Tetapi dalam pelayanan kita dalam gereja Kristen di Tanah Papua, kita diajak untuk ada dan memahami bagian firman Tuhan dalam sebuah catatan tema, Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Ketika kita bicara tentang harga, maka kita akan memperhatikan dan melihat nilai atau kualitas dari suatu benda atau barang yang memiliki harga untuk kita lihat atau bisa kita peroleh. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semakin tinggi dan semakin berharganya suatu benda tergantung pada kualitas apa yang menjadi keinginan untuk memperoleh hal yang akan diperoleh. Dan semakin tinggi harga kita semua sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tergantung bagaimana kualitas kita menunjukkan sebuah kemampuan diri di hadapan Allah dalam melaksanakan satu tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup. Kualitas dan harga kita akan menjadi tinggi. Menurut Petrus dikatakan dalam bacaan kita hari ini, buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, dan buang segala kemunafikan, kebencian, dan fitnah di tengah-tengah hidup kita. Itu nilai kita akan menjadi tinggi dan kualitas kita akan menjadi luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Itulah sebabnya dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, Petrus mengingatkan mereka untuk tetap ada dan tetap membangun suatu kehidupan bersama Tuhan di tengah-tengah hidup ini dengan menentukan jati diri hidup mereka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, sehingga mereka menjadikan Kristus sebagai batu penjuru di tengah-tengah perjalanan dan kehidupan yang mereka jalani sepanjang hidup mereka. Itulah sebabnya dalam bacaan kita hari ini ayat 2 dan ayat yang ketiga, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya mereka yang bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, seorang bayi tetap merindukan air susu yang bisa memberi kekuatan, yang bisa memberi kehidupan, yang bisa mendapatkan apa yang menjadi bagian kehidupan hidupnya di tengah-tengah hidup. Itulah sebabnya kita harus sadar dan kita membutuhkan sebuah asupan susu rohani yang akan membuat kita untuk tetap berpikir, hidup, dan menikmati segala sesuatu dengan penuh sukacita di tengah-tengah hidup. Air susu yang murni, air susu yang alami, air susu yang bisa membawa semua pertumbuhan iman yang membuat kita ada dan bisa menikmati segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Air susu yang murni, air susu yang memiliki kualitas yang tinggi adalah firman Allah yang menjadi bagian hidup kita yang akan membuat kita mampu untuk memahami Allah dalam kasih setianya yang besar di tengah-tengah hidup kita. Itulah sebabnya dalam hal ini dikatakan bahwa ketika kita membutuhkan firman Allah, maka kita akan bertumbuh dan kita akan memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya ketika keselamatan itu telah menjadi bagian hidup kita, maka firman Tuhan itu akan menjadikan kita untuk memahami kebaikan-kebaikan Allah di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Kemudian ayatnya yang keempat dari bacaan kita hari ini dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang
tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 2, di situ dikatakan tentang bagaimana Kristus dia tidak pernah mengakui, dia tidak pernah membanggakan kealahannya, tetapi dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menjadi orang yang rendah. Tetapi pada akhirnya dia ditinggikan oleh Allah, diberi nama atas segala nama, dan dia diberi kuasa. Itulah nilai Kristus yang luar biasa yang diungkapkan dalam bacaan kita ayatnya yang keempat ini. Ia datang kepadanya sebagai batu yang hidup, tetapi ia dibuang oleh manusia, tetapi ia dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Itulah keunikan Kristus yang harus kita pahami. Tetapi juga di satu sisi kita harus bisa memahami kelebihan dan kemauan keras Allah untuk memberikan keselamatan itu bagi manusia. Dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati oleh Allah menjadi yang berguna di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya dalam ayat 5 bacaan kita ini dikatakan bahwa dan dia akan kami juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Kristus berkenan kepada Allah. Bapak ini yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini ayat 5 ini kita bisa memahami bahwa kita dituntut untuk melakukan sebuah persembahan rohani yang harus kita berikan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di masa perjanjian lama, bahwa mereka membawa korban hewan korban untuk mempersembahkan kepada Allah di atas meja Allah sebagai bagian dari sebuah persembahan rohani, persembahan yang penting untuk melaksanakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita kasih persembahan, itu sebuah persembahan yang harus kita pahami. Ya, kadang-kadang kita ada dalam sebuah perdebatan tentang persembahan yang biasa kita lakukan dalam gereja, dan persembahan yang kita buat seperti ini. Tetapi juga kita akan buat persembahan dalam bentuk etnik, contoh, atau persembahan yang biasa kita buat adalah persembahan berupa uang, ada persembahan berupa hidup kita, ada pertemuan-pertemuan berucapan syukur ulang tahun, tetapi juga ada persembahan hasil hulu. Kalau di kampung-kampung itu orang biasa bawa hasil hulu, kalau kita di kota sini membawa hasil hulu itu kadang-kadang kita pikir-pikir. Tapi saya pernah berdoa hasil hulu dari seorang warga jemaat, dia membawa hasil hulu kebun kacang. Itu kacang satu karung 50 kilo. Saya bilang, bu semangat sampai bawa hasil hulu satu karung sekali sudah beda. Masa saya campur beberapa pohon itu datang bawa hasil hulu, padahal saya panen 10 karung lebih. Baru saya bawa perpuluhan, hasil hulu itu tidak sampai perpuluhan, kalau itu satu karung saja. Kalau 15 karung dengan harus saya bawa satu karung setengah untuk perpuluhan. Bawa masa saya bawa sampai berapa pohon saja yang saya campur, harus saya bawa satu karung lah. Karena itu hasil dulu yang harus diberikan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, saya harus menjelaskan kepada kita bahwa persembahan yang kita datang dan bawa ke meja Allah adalah sebuah persembahan rohani yang kita berikan kepada Allah, dibarengi dengan segala macam kebutuhan, harapan, keinginan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh, saya bawa hasil hulu kebun keladi beberapa. Di dalamnya pasti ada pergumulan bahwa Tuhan memberkati keladi ini supaya ketika saya makan yang di kebun membawa sesuatu yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan keluar. Itulah pergumulan kita. Dan Petrus mengingatkan kepada orang-orang bahwa persembahan kita adalah persembahan yang rohani, yang dipersembahkan kepada Allah sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, bahwa Allah tetap setia dan memberi berkat kepada kita sekali hari. Kalau persembahan ini ya kita harus pikir-pikir, karena kita membawa kita
Tapi namanya kita pergi beli di pasar 200.000 datang di sini. Wah, itu bukan persembahan rohani, itu persembahan yang lain. Jadi itu harus kita paham. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian ayat yang ke-6 bacaan kita hari ini katakan, sebab sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan ayatnya yang ke-7, karena itu bagi kami yang percaya dia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya itu tidak mahal. Itulah sebabnya dikatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan juga telah menjadi batu sekutu, dan juga telah menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Petrus memberikan sebuah catatan kepada orang-orang Kristen tentang Kristus itu, di mana Allah menentukan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru, batu yang mahal harganya. Jadi kalau kita baca dalam kitab Paulus dikatakan bahwa Kristus telah menghapus seluruh dosa kita dengan harga yang sangat mahal, yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Itu berarti bahwa Kristus itu memiliki kualitas yang sangat mahal, harga yang begitu tinggi, harga yang tidak bisa ditandingi oleh harga yang ada di dunia ini. Dan sebab Ia datang dan Ia memberikan yang terbaik di tengah-tengah hidup. Sebab dikatakan Dia mahal dan Dia berharga, karena siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Itu berarti bahwa kita ada dalam sebuah sukacita. Oleh sebab itu, karena Dia mahal, maka Ia menjadi batu penjuru, tetapi juga batu sandungan, tetapi juga batu sandungan di tengah-tengah hidup. Kita dituntut untuk menjadi mahal dan memiliki kualitas yang tinggi, supaya kita bisa dan menjadi yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Apakah kita menjadi batu penjuru, kita menjadi batu sandungan, atau kita menjadi batu sandungan? Kalau kemarin kita baca tentang percakapan Petrus dengan para murid, di situ dikatakan bahwa Petrus diminta untuk tidak pernah menjadi batu sandungan, tetapi dia harus menjadi batu penjuru. Ketika ada dalam sebuah pengakuan, perubahan Petrus menjadi batu karang, batu karang yang teguh, supaya di atas batu karang itu berdirilah jemaat Tuhan, bukan sebuah batu sandungan yang orang tersandung, jatuh dan lentur. Bukan. Kita harus menjadi yang berkualitas di tengah-tengah hidup ini, supaya kita menjadi yang terbaik. Sebab dalam ayat ke-8 dia bilang, siapa yang tersandung kepadanya mereka akan, siapa yang mereka yang tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, untuk itu mereka juga telah disediakan. Kemudian ayat 9 merupakan sebuah bagian yang harus kita pahami. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang kudus. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, ketika orang-orang datang untuk menghadap Allah, tidak secara langsung, mereka harus datang kepada Allah. Mereka sangat membutuhkan imam yang bisa menyampaikan segala sesuatu yang menjadi bagian kebutuhan mereka. Di masa perjanjian lama itu bagian dari itu. Di masa perjanjian baru, siapa saja yang datang kepada Tuhan menyampaikan apa yang menjadi bagian kebutuhannya, setiap orang bisa datang untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud keinginannya kepada Tuhan. Sebab dalam perjanjian lama Kristus telah berubah dan menghancurkan segala macam curang yang membuat kita jauh dari Allah. Kristus telah menghancurkan semua pemisah-pemisah yang membuat kita mau datang kepada Allah itu menjadi sesuatu hal yang sulit bagi kita. Dan
Kristus mengundang dan meminta kepada kita semua untuk datang dan menjadi bagian daripada sesuatu yang harus kita ungkapkan dan sampaikan kepada Allah. Itulah sebabnya iman. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berarti kita juga bagian dari imamat yang rajani yang bisa menyampaikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Dan ketika kita ada dan menjadi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian hidup kita, maka kita diminta oleh Tuhan melakukan segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah hidup ini. Sebab Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang dulu betul terlalu, yang dulu betul tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi ternyata kita dikasihi oleh Allah. Ayat yang ke-10 dari bacaan kita. Kami yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat, yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia. Yang dulu kita jauh, yang dulu kita terpaki oleh Allah, tapi sekarang kita dekat dengan Allah. Itulah sebabnya setiap orang bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kepada Allah. Kalau dulu orang Israel, seorang imam kalau lewat, itu begitu penting bagi mereka, sebuah penghargaan dan kehormatan yang luar biasa bagi mereka jika mereka bisa mencegah dan meminta seorang imam datang di rumah mereka untuk memberkati mereka. Kita pasti ingat tentang janda Salma. Kita pasti ingat tentang Abraham dan Sarah. Ada imam yang lewat dan minta supaya memberkati mereka, supaya mereka mendapat berkat. Apalagi Abraham dan Sarah waktu itu mereka menyerahkan seorang anak yang benar-benar dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka dari mereka akan jadi sebuah bangsa yang besar. Baru semua sebuah terlalu ini baru dapat panen di sana. Dan pada akhirnya mereka itu janda Salma diberkati, lalu dia memperoleh berkat dari segala. Sekarang pendeta menjadi bagian dari berkat Allah. Dia menjadi saluran berkat bagi Allah. Tetapi warga jemaat ketika mau menyampaikan segala sesuatu kepada Allah, itu juga menjadi bagian dari mereka, bukan pendeta saja. Kita semua bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kristus benar-benar telah menjadi batu penjuru tengah-tengah kehidupan kita. Kita ada dan kita hidup karena Kristus itu. Itulah sebabnya dari bacaan kita hari ini, kita semua sebagai satu persekutuan jemaat diingatkan bahwa ketika kita ada dan kita hidup, dikatakan kita membutuhkan air susu yang murni, air susu yang bisa membawa kita kepada kedewasaan iman kita. Dan kebutuhan air susu yang kita butuhkan adalah firman Allah sebagai bagian hidup kita. Firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang di jalan kita. Itu berarti ada sebuah peningkatan iman kita ketika kita menjadikan firman itu sebagai pedoman di tengah-tengah hidup kita. Kami punya pendeta bilang kami harus begini, jadi kami harus itu. Wah, pendeta itu apa sekali jadi kamu ikut dia. Tapi bilang kami harus lakukan ini karena firman Tuhan bilang kami harus buat begini. Itu berarti bahwa kita memiliki kualitas iman. Kita takut kepada Allah, maka kita melakukan sesuatu untuk Allah, bukan karena pendeta. Kami punya Waweli ini orang yang luar biasa dengan tua-tua yang bangun kami jemaat. Jadi Waweli kalau bicara itu betul harus dengar saja. Berarti kalau semua takut Waweli bukan takut Tuhan dong. Tetapi yang kita butuhkan sebuah nilai diri kita yang mahal, yang berharga di mata Allah, adalah melakukan segala sesuatu karena Allah yang menyuruh kita untuk melakukan semuanya, bukan karena dengar pemimpin bicara itu wajar, tapi melakukan apa yang diperintahkan Allah itu luar biasa karena kita memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa
kesatuan hidup kita telah ada dan terjadi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dikatakan bahwa Tuhan itu dia datang disiapkan oleh Allah dari Sion, sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang bakal harganya. Dan Kristus benar-benar telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Tinggal untuk pilih saja. Ketika kita mau menjadi mahal dan berharga di hadapan Allah di tengah-tengah hidup ini, mau jadi batu penjuru kan? Mau jadi batu sentuhan kan? Mau jadi batu sandungan? Tapi ingat, dia bilang, orang yang tersandung padanya karena mereka tidak tahu dan tidak setia, dan mereka telah disediakan. Disediakan ini apa kan? Pasti sediakan sesuatu tempat yang khusus untuk mereka yang tidak taat. Kalau kita punya anak tidak taat, tidak dengar kita selalu katakan yang paling itu Tuhan, kau mati dia lebih baik, atau lebih baik kau boleh laki sekali itu susah orang tua saja. Itu kata-kata kita di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita begitu emosi terhadap anak-anak kita, Tuhan telah memberikan kehidupan itu bagi kita. Ia meminta kita untuk menjadikan hidup ini berharga di tengah-tengah hidup ini, supaya ketika kita lakukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini, kita juga berharga di matanya. Kita telah menjadi batu penjuru yang luar biasa yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Kemudian Bapak Ibu ingat bahwa saudara telah menjadi berarti karena kasih karunia Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjadi, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah satu. Bapak Ibu, ada kata-kata yang luar biasa. Yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Berarti kita benar-benar telah dipilih oleh Allah menjadi suatu sosok yang luar biasa dan berharga di mata Allah. Kemudian dia jadikan kita sebagai imamat yang rajani. Berarti dia menjadi kita telah menjadi bagian dari sahabat dari Allah. Karena dulu imam menjadi penentu kehidupan kita, tapi sekarang dia telah menjadikan kita imamat sehingga kita menjadi bagian daripada Allah yang bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia bilang kita adalah bangsa yang kudus. Berarti dia telah mengkuduskan kita dan menjadikan kita sebagai yang terpenting di tengah-tengah hidup ini. Dan yang lebih luar biasa, dia sudah jadikan kita kudus. Bahwa dia bilang, kamulah kepunyaan Allah sendiri. Berarti kita dikhususkan. Ini sama kembaran satunya. Boleh sama sendirilah. Kalau Allah bilang kita adalah bagian yang dari kepunyaan dia sendiri, berarti kita sangat berharga di matanya. Ketika kita berharga di matanya, apa yang harus kita buat? Dalam bacaan ayat 9 dia bilang begini bagi kita, supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kami. Kalau saya baca dengan YouTube dari pendeta Yani yang orang timur itu, dan dia punya khotbah satu, dia bilang begini, ada DPR orang mau maju DPR, jadi satu datang, Pak Pendeta, saya mau maju DPR, kira-kira bisa atau tidak? Kok nggak bisa jadi DPR? Kok terus jadi DPR saja? Pendeta kamu harus berdua dan mengikuti saya. Lalu dia begini saya begini pendeta lolos. Lalu dia datang pendeta, ternyata kok mulut itu panas. Kok mulut panas dari sampai dari DPR. Lalu dia datang, wah bukan saya mulut yang panas kan? Tapi memang kok tidak panas dari DPR. Karena Tuhan bilang kau harus belajar dari yang kecil dulu baru menjadi yang besar. Masa saya minta kau dari majelis saja untuk boleh layak saya bukakan saja kau mau. Lalu kau mau jadi penggerak layak yang rakyat berbagai tidak. Kalau Tuhan bilang harus belajar dari hal yang kecil dulu baru kau bisa jadi hal yang besar. Jadi kau mau jadi DPR tidak bisa, mau jadi majelis setelah mau baru jadi DPR. Jadi majelis belajar dari kecil dulu baru jadi DPR. Nah ini contoh saja Bapak Ibu. Tuhan meminta kita untuk melakukan sebuah perkara-perkara besar
sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan bilang, tapi dia kecil-kecil saja supaya orang lain akui kita. Orang lain akui kita karena kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita perlu bersukacita dan bangga terhadap diri kita sendiri karena kita sangat penting dan sangat luar biasa. Ayat 10 bahkan dia bilang, kamu yang dahulu terlalu, kamu yang dahulu itu sedikit, tapi sekarang telah beroleh kasih karunia. Kita yang dulu tidak dianggap apa-apa, tetapi sekarang kita luar biasa. Supaya menjadi yang luar biasa, tunjukkanlah nilai jati diri kita di dengan hidup ini dalam dunia kerja kita masing-masing. Nilai itu akan lebih berharga ketika kita melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Kamu kenal pendeta Bayanan? Ada. Pendeta Ifata Melati yang lelaki itu, yang bicara banyak itu, yang suka itu berarti nilai saya kan tidak ada. Tapi orang bilang, kamu tidak kira pendeta Bayanan? Kenal. Pendeta tidak ada pemain tidak dari Ifata sebelum berjuara umum terus. Kalau pertandingan seru, itu kan nilai juga luar biasa. Kalau orang bicara saya, kalau orang bicara saya lawan berarti satu ada apa-apanya. Tapi kalau orang bicara ini berarti saya hebat. Dan itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Ketika kita merasakan bahwa kita telah beroleh kasih karunia dari Allah. Bukankah segala sesuatu yang menyenangkan dari Allah? Lakukan saja. Apa yang bisa kita lakukan yang penting baik untuk Tuhan. Tantangan dalam bersuara menjadi bagian hidup kita. Jalan saja seperti lagu yang maju tak gentar, pantang mundur menyerah. Yang penting untuk Tuhan, yang penting untuk baik, yang penting untuk sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Maka pasti kita maju sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.